kita ketemu lagi untuk seri kuliah berikutnya, mata kuliah aspek hukum pidana dalam bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang business crime, economic crime yang terjadi di dalam aktivitas bisnis. Business crime, economic crime ini terjadi di dalam aktivitas ekonomi, di mana aktivitas ekonomi ini pada dasarnya bertujuan untuk pencapaian keuntungan. Karakteristik kejahatan bisnis atau kejahatan ekonomi atau yang dapat diistilahkan juga dengan financial abuse adalah kejahatan yang terjadi tanpa kekerasan dan terjadi di dalam ruang lingkup pekerjaan. Sifat dari kejahatan bisnis itu sendiri adalah termasuk di dalam white collar crime. White collar crime atau yang dapat diterjemahkan dengan istilah kejahatan kerah putih sebagai lawan atau sebagai sesuatu yang berbeda dari street crime atau blue collar crime. Dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa ternyata kemiskinan bukan satu-satunya akar dari kejahatan atau faktor penyebab kejahatan. Orang-orang yang terlibat dalam white collar crime ini biasanya memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang memadai, dan dengan kepandaiannya mereka melakukan kejahatan-kejahatan dengan modus yang luar biasa rumitnya, sulit terdeteksi oleh sistem hukum, dan disinilah kita mengenal bagaimana white collar crime ini harus ditangani secara khusus. Kejahatan kerah putih atau white collar crime dapat terjadi di dalam berbagai ruang lingkup, seperti misalnya di dalam ruang lingkup korporasi atau organisasi, di dalam lingkup pemerintahan atau government, di dalam lingkup pekerjaan-pekerjaan profesional, di mana para profesional itu melakukan penyimpangan berupa malpraktek, dan juga white collar crime dapat terjadi secara individu, di mana orang perorangan melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak mengandung kekerasan. Pada akhirnya yang menjadi tujuan adalah diraihnya profit atau keuntungan finansial yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pihak lain dan juga mengganggu perekonomian negara. Contoh-contoh white collar crime banyak dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbagai jenis kecurangan atau fraud, misalnya di dalam kecurangan bidang perpajakan, kemudian juga tindak pidana korupsi yang sering terjadi di dalam ruang lingkup pemerintahan dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini perlu kita tegaskan bahwa memang hukum pidana perlu difungsikan untuk menangani kejahatan-kejahatan white collar crime tersebut. Selain hukum pidana, kita juga harus berkenalan dengan konsep administratif penal law atau hukum pidana administrasi, di mana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya bersifat administratif perlu difungsikan hukum pidana sebagai sarana pengenaan sanksi. Di Indonesia konsep tindak pidana ekonomi sudah dikenal sejak tahun 1955 di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955. Nah, di sini kita dapat tegaskan bahwa tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus. Mengapa merupakan tindak pidana khusus? Karena karakteristik dan sifatnya serta pengaturannya banyak menyimpangi peraturan-peraturan umum yang berada di dalam KUHP. Di dalam pasal 103 KUHP dinyatakan bahwa apabila peraturan-peraturan pidana di luar KUHP mengatur secara berbeda dengan apa yang diatur oleh KUHP, maka yang digunakan adalah peraturan yang menyimpangi KUHP tersebut, sehingga kita perlu memperhatikan kembali berlakunya asas lex specialis derogat legi generalis. Demikian juga untuk menangani tindak pidana yang bersifat khusus, kita perlu menerapkan asas atau prinsip tersebut. Untuk memperjelas konsep dari business crime, economic crime yang merupakan bagian dari white collar crime, dapat diberikan ilustrasi seperti ini. Dalam konsep street crime atau kejahatan blue collar, ketika seseorang ingin mencuri, dia akan melakukan pencurian secara fisik, mempersiapkan dirinya, fisiknya, beserta peralatannya untuk mengambil barang milik orang lain. Sedangkan di dalam konsep pemikiran white collar crime, mereka tidak akan melakukan pencurian secara fisik, melainkan mereka akan membuat suatu lembaga keuangan sendiri. Katakanlah mereka membuat sebuah bank, sehingga orang-orang tertarik menjadi nasabah dari bank tersebut. Setelah uang dari masyarakat terkumpul,
pemilik dari bank tersebut dapat melakukan fraud atau kemudian penggelapan dana dalam skala besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran bahwa karena adanya kekhususan karakter dari white collar crime, negara harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang juga bersifat khusus. Terima kasih.